Supreme Martial God Technique. Bab 3151. Saya ingin batu naga tersembunyi. Saya pikir saya telah memperoleh harta karun yang langka. Aku harus bisa membuat diriku lebih kuat. Tak disangka, setelah mendapatkannya, ternyata selain lebih indah, rasanya juga tidak ada bedanya dengan batu biasa. Bagaimana Wu Yun bisa senang akan hal ini? Bagaimana caranya agar aku tidak mengecewakannya? Ini seperti peta harta karun, tapi belum lengkap. Tepat ketika Wu Yun merasa kecewa dan tidak berdaya, Yue Yiren tiba-tiba mengatakan ini. Kalimat inilah yang bagaikan kilatan pencerahan, seolah tiba-tiba membangunkan Wu Yun. Dia mengambil batu naga dari Yue Yiren dan melihatnya dengan saksama lagi. Apa yang Anda lihat adalah garis-garis di bagian depan. Saat pertama kali melihatnya, saya tidak menganggapnya serius, berpikir garis-garisnya sangat padat, berantakan, dan membingungkan, lebih seperti grafiti yang tidak berguna. Dan sekarang, Yue Yiren menyebutkan hal ini. Wu Yun berpikir ke arah alur pemikiran ini. Semakin saya memperhatikannya, semakin saya merasa bahwa garis-garis ini benar-benar tampak seperti beberapa rute yang diukir pada peta. Terlebih lagi, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa di samping garis-garis tersebut, sebenarnya ada beberapa karakter kuno yang tidak terlalu kentara terukir di sampingnya. Meskipun arti pasti dari kata-kata ini tidak dapat dilihat untuk saat ini, jika kita dapat menemukan semua batu naga, mungkin semuanya akan menjadi dunia baru. Singkirkan dulu, baru lihat apakah ada yang tersembunyi. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, berniat menyingkirkan batu naga itu dulu, baru menyusun rencana lain. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Suara pertarungan. Suara perkelahian yang lebih hebat dari sebelumnya, samar-samar terdengar di telingaku. Namun meskipun suaranya samar, dapat disimpulkan bahwa itu nyata. Yue Yiren juga mendengar suara yang sama. Mungkin karena pengalaman mereka sebelumnya, mereka sekarang mampu dengan mudah dan akurat membedakan suara-suara pertempuran yang tidak jelas yang datang dari kejauhan melalui lapisan kabut putih. Mereka berdua menatap ke sekelilingnya pada saat yang sama. Api telah lama padam, dan segala sesuatu di sekitarnya telah kembali normal. Terselubung kabut putih, mereka hanya bisa menentukan arah perkiraan. Tentu saja, visi Wu Yun jauh lebih luas daripada Yue Yiren. Oleh karena itu, ia dapat melihat lebih jauh. Dia menentukan arah dengan lebih akurat, dan menarik Yue Yiren bersamanya, melangkah ke arah itu. Setelah beberapa saat, suara pertempuran di depan menjadi lebih intens. Dan karena dia memiliki keuntungan penglihatan kali ini, Wu Yun tidak terburu-buru sama sekali. Lagi pula, penglihatannya sekarang 2 atau 3 meter lebih kuat daripada siapapun di sini. Jaraknya tidak jauh, tetapi memungkinkan Wu Yun bersembunyi lebih aman di posisi di mana orang lain tidak dapat memperhatikannya dan mengamati segalanya. Seperti yang diharapkan, Wu Yun dengan cepat menemukan lokasi yang tepat di mana suara pertempuran itu berasal. Ketika jaraknya tepat 10 meter, Wu Yun berhenti. Yue Yiren tidak bisa melihat sejauh itu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Namun dia tidak terburu-buru. Dengan adanya Wu Yun di dekatnya, dia merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di hadapan Wu Yun, pertempuran sengit memang sedang terjadi di depan. Namun para petarung telah berubah. Bukan lagi Leng Fang dan Qi Hao dari Sekte Poxiao dan Sekte Liyun. Sebaliknya, orang yang paling kuat, Feng Xiao dari Sekte Wu Feng, dan Luo Yuan dari Sekte Hongqiao, serta rekan-rekan murid yang mereka pimpinlah yang bertarung. Orang-orang dari kedua sekte telah bergabung. Saat ini mereka sedang dikelilingi oleh sekelompok binatang ajaib. Kalau tidak terjadi apa-apa, semuanya akan sama persis dengan apa yang saya alami sebelumnya. Mereka terjebak dalam suatu formasi tertentu, dan binatang ajaib ini bertransformasi dari kekuatan dalam formasi tersebut.
Dilihat dari kekuatan serangan saat ini, diperkirakan harta karun yang tersembunyi di bawah formasi ini pasti tidak lemah. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada manik-manik roh kultivasi yang direbut Leng Fang dan kelompoknya, dan bahkan lebih kuat daripada kemampuan serangan formasi yang digunakan Wu Yun dan kelompoknya ketika mereka memperoleh batu naga tersembunyi. Akan tetapi, masih mustahil untuk mengetahui harta karun apa itu sekarang. Lagi pula, pertempuran di sana belum berakhir. Hanya jika pertempuran telah usai dapat dibuktikan bahwa formasi tersebut telah hancur. Hanya jika formasi itu pecah, harta karun di bawahnya dapat terungkap. Tentu saja, ini untuk orang luar seperti Wu Yun yang belum menerima pengalaman apapun dari sekte tersebut. Adapun orang-orang seperti Feng Xiao dan Luo Yuan, mereka telah diajarkan berbagai pengalaman yang dirangkum oleh para pendahulu mereka oleh sekte tersebut. Mungkin mereka hanya perlu melihat formasi tersebut untuk mengetahui harta karun apa yang ada di bawah formasi tersebut, dan mereka bahkan dapat menebak apa harta karun itu secara spesifik. Sungguh, Wu Yun baru saja memikirkan hal itu ketika dia mendengar suara angin bersiul dari sisi lain. Haha, saudara Luo Yuan, binatang buas ini sangat kuat. Tanpa bantuanmu, aku khawatir aku tidak akan bisa menghadapi mereka untuk sementara waktu. Tentu saja, tanpa aku, kau hanya bisa lolos tanpa cedera, tapi kau tidak bisa mengalahkan binatang buas ini. Sekarang, kamu dan aku akan menghancurkan formasi ini. Jadi, untuk menghindari rusaknya hubungan, sebaiknya kamu dan aku mendistribusikan barang-barang di bawah formasi ini terlebih dahulu. Pada titik ini, suara Feng Xiao terhenti, lalu melanjutkan. Bagaimana dengan ini? Baik kamu maupun aku tidak perlu ragu-ragu. Kita berdua bisa merasakan ada dua harta karun di bawah formasi ini. Aku ingin batu naga, dan kau ambil sisanya. Suaranya tidak keras, bahkan sedikit hambar, tetapi memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. Nada bicaranya yang tenang membuat dia seolah tidak sedang berdiskusi dengan Luo Yuan, tetapi langsung memberi tahu Luo Yuan. Kalau setuju, maka kita akan rukun, dan satu sama lain akan sama. Jika Anda tidak setuju, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Bab 3152 Saling Membunuh. Dan Luo Yuan bukanlah seorang pemula. Dia tahu apa yang penting dan apa yang tidak, dan dia tahu apa yang kuat dan apa yang lemah. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Feng Xiao, dan dia tahu bahwa murid-murid sekte Hong Xiao yang dipimpinnya tidak dapat mengalahkan murid-murid sekte Wu Feng yang dipimpin Feng Xiao. Tak peduli apakah dia yakin atau tidak, dia tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa setuju. Oke. Setelah beberapa saat, Luo Yuan mengangguk menanggapi Feng Xiao. Feng Xiao tertawa. Dia tertawa percaya diri dan agak arogan lalu berkata, "Bagus sekali, saudara Luo Yuan memang teman yang layak dijadikan teman." Setelah itu, keduanya kembali bergandengan tangan untuk melawan kawanan monster itu. Tetapi kata-kata ini datang sebagai kejutan besar bagi Wu Yun. Terlepas dari hal-hal lain, tiga kata, batu naga tersembunyi, membuatnya sangat bersemangat. Sebenarnya, jika dia tidak mendengar tiga kata, batu naga tersembunyi, mungkin Wu Yun tidak akan mempunyai pemikiran apapun tentang hal-hal di sini. Mungkin dia akan memandanginya sebentar lalu berbalik dan pergi. Lagi pula, Luo Yuan sendiri sudah cukup membuatnya sakit kepala. Tambahkan Feng Xiao yang lebih kuat, dan hal-hal di sini akan berada di luar jangkauan dia dan Yue Yiren. Namun, batu naga tersembunyi secara langsung mengubah keputusan Wu Yun. Kita harus mencobanya. Pada saat ini, Wu Yun berpikir dalam hatinya, itu adalah batu naga lagi. Tampaknya kemunculan batu naga bukanlah suatu kebetulan. Mungkin, hanya bisa dikumpulkan di sini. Begitu. Ia padam, tidak akan ada lagi kesempatan. Lagi pula, jika seseorang sungguh-sungguh ingin mengoleksi semuanya, maka jika satu bagian terbawa angin yang bersiul, kemungkinan besar akan mustahil untuk mengoleksi semuanya lagi.
Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk merebut batu naga ini. Mengenai apakah batu naga ini berharga, tidak perlu dikatakan lagi. Keputusan Feng Xiao baru-baru ini memberitahu Wu Yun bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Keagungan batu naga tersembunyi benar-benar tak ternilai harganya. Jika tidak sangat berharga, bagaimana mungkin Feng Xiao memintanya? Terlebih lagi, hanya jika harta karun batu naga tersembunyi itu jauh melebihi harta karun lainnya, Feng Xiao akan mencibir harta karun lainnya itu dan menyerahkannya. Jika Feng Xiao baik hati, dia pikir pembagiannya harus adil. Ide ini tidak mungkin. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Anda berusaha, atau seberapa keras pun Anda berusaha, Anda sama sekali tidak bisa naik begitu saja. Dia dan Yue Yiren tidak hanya mengalami kerugian dalam hal jumlah, tetapi juga kehilangan besar dalam hal kekuatan. Kita harus memikirkan caranya. Tetapi saat Wu Yun tengah memikirkan solusinya, pertempuran di depan berangsur-angsur berakhir. Kelompok monster penyerang secara bertahap dibunuh satu persatu oleh Feng Xiao dan Luo Yuan yang bergabung. Yang tersisa yang belum terbunuh sudah sekarat, berangsur-angsur menjadi transparan, dan kemampuan serangan mereka semakin melemah, hampir mencapai nol. Formasi itu akan hancur. Tetapi pada saat ini, Wu Yun melihat pemandangan yang tidak terduga. Luo Yuan, yang baru saja menyetujui usulan Feng Xiao untuk memberikan setiap orang sebuah harta, memanfaatkan ketidakpedulian Feng Xiao dan menepuk punggung Feng Xiao. Ya ampun, Feng Xiao tidak tahu apakah dia terlalu sombong atau terlalu percaya diri pada Luo Yuan. Dia tiba-tiba disergap oleh gerakan Luo Yuan. Seluruh orang itu terpesona. Mungkin cederanya tidak terlalu serius, tetapi ini memungkinkan Luo Yuan mengambil alih kendali. Luo Yuan, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba bermain permainan menyeberangi sungai dan kemudian menghancurkan jembatan? Feng Xiao meraung marah setelah berdiri teguh lagi. Beberapa murid sekte Wu Feng segera berdiri di depan Feng Xiao untuk menghalangi setiap serangan yang mungkin dilancarkan lawan. Luo Yuan tidak panik. Dia melirik monster yang sekarat di sana dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Monster-monster itu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka dan dapat dihancurkan kapan saja. Feng Xiao terluka dan tidak dapat bertarung sekuat tenaganya untuk sementara waktu. Dan jika kita harus mengatakan siapa orang terkuat yang hadir saat ini, niscaya akan berubah dari Feng Xiao menjadi Luo Yuan. Mengapa dia harus terburu-buru saat ini? Dia memandang Feng Xiao yang sudut mulutnya berlumuran darah dan memamerkan giginya, lalu mencibir. Feng Xiao, kau benar-benar tak tahu malu, kau membuka mulutmu dan ingin mengambil batu naga tersembunyi, haha. Kamu dan aku tahu betapa berharganya batu naga tersembunyi. Batu itu hanya datang sekali dalam 100 tahun. Di masa lalu, kita tidak memiliki kesempatan seperti itu. Kumpulkan 5 fragmen, dan kamu dapat merekonstruksi peta batu naga tersembunyi. Di peta, tersembunyi kerangka naga keempat di alam kekacauanku, selain 3 istana naga utama. Semua orang tahu apa yang ada di dalam kerangka itu. Jika kau mendapatkan kerangka naga asli ini, kau akan bisa terbang ke langit. Kesempatan yang hanya datang sekali dalam seabad, mengapa aku harus memberikannya padamu? Begitu kita bertemu dengannya, itu adalah takdir. Tidak masalah jika aku bisa bertemu dengan batu naga tersembunyi yang tersisa, setidaknya batu naga tersembunyi yang kutemui ini, aku, Luo Yuan, pasti akan mengambilnya. Sialan, sialan, Luo Yuan, aku memberimu wajah tapi kau menolaknya. Kau bermain api, kau bermain api. Feng Xiao meraung marah. Pada saat yang sama, ia juga cepat mencubit segel tangan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tampaknya Feng Xiao sama sekali tidak akan mengizinkan Luo Yuan mengambil batu naga itu. Tetapi pada saat ini, Wu Yun yang berada jauh, memiliki pemikiran yang berbeda dalam benaknya. Namun, Wu Yun mendapat manfaat besar dari kata-kata Luo Yuan tadi. Beritahu dia apa fungsi sebenarnya dari batu naga ini.
Itu benar-benar peta. Terlebih lagi, apa yang tersembunyi sebenarnya adalah seekor naga. Yang satu lagi adalah kerangka naga sungguhan di luar tiga kekuatan utama di tingkat kedua alam kekacauan. Terlepas dari apakah Wu Yun mengetahui asal-usul kerangka naga asli ini. Tapi itu pasti tidak akan lemah. Kerangka naga sungguhan dapat membangun seluruh sekte, dan secara langsung mengangkat sekte tersebut ke tingkat yang hanya kalah dari dua kekuatan warisan utama. Dapat dibayangkan betapa kuatnya. Selain itu, ada informasi lain yang membuat Wu Yun bersemangat. Batu naga tersembunyi memang semuanya berada di dalam gunung bayangan kabut, dan sulit ditemukan sekali dalam satu abad. Hanya kebetulan saja saya bertemu mereka kali ini. Bahkan dengan hanya 5 fragmen, seluruh peta dapat dikumpulkan. Dengan kata lain, jika Wu Yun mendapat satu buah bidak lagi, ia hanya akan memiliki 3 buah bidak tersisa untuk melengkapi peta tersebut. Batu penyembunyi naga ini milikku. Tak seorang pun dapat mengambilnya. Feng Xiao, Luo Yuan, kau, tak seorang pun bisa merebutnya. Wu Yun berbisik diam-diam dan membuat sumpah yang teguh. Bab 3153 Esensi Biru Suci. Namun Wu Yun tidak terburu-buru mengambil tindakan. Situasi saat ini menguntungkannya. Sekarang belum saatnya untuk mengambil tindakan. Menunggu kesempatan yang tepat adalah pilihan terbaik. Dia masih memiliki banyak kesempatan. Terutama sekarang, ketika dia memiliki kesempatan terbesar. Feng Xiao dan Luo Yuan terjatuh di atas batu naga tersembunyi. Meskipun Feng Xiao terluka oleh serangan mendadak Luo Yuan, lukanya tidak terlalu serius. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Mungkin kekuatan tempurnya akan berkurang sampai batas tertentu, tetapi dia masih memiliki peluang menang melawan Luo Yuan. Tetapi karena Luo Yuan berani melancarkan serangan diam-diam dan tidak terburu-buru bertindak sekarang, maka Luo Yuan pasti mendapat dukungannya sendiri. Selanjutnya, kedua kubu kemungkinan besar akan terlibat pertarungan sengit. Jika dia bisa membuat mereka berdua kalah, maka Wu Yun akan bisa meraup keuntungan sempurna. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Namun, ini hanya tebakan Wu Yun. Hasil yang merugikan kedua belah pihak belum tentu terjadi. Situasi spesifiknya akan bergantung pada bagaimana perkembangan selanjutnya. Pada saat ini, Feng Xiao, di bawah perlindungan rekan-rekan magangnya, mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Melihat Feng Xiao mulai menyembuhkan luka-lukanya, Luo Yuan tidak menunggu lebih lama lagi dan mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Dia masih sedikit takut pada Feng Xiao. Dia mulai membersihkan beberapa monster tersisa yang tidak mempunyai kemampuan menyerang. Dan juga sangat mudah untuk membersihkan monster ini. Mereka hampir menghilang, dan di bawah serangan Luo Yuan yang terus-menerus, semua monster yang tersisa menghilang dalam sekejap. Setelah monster-monster itu menghilang, meskipun tempat ini bukan formasi yang sama yang pernah ditemui Wu Yun sebelumnya, tempat ini dipenuhi dengan lautan api. Tetapi setelah monster-monster itu menghilang dan formasinya hancur, sejumlah energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat berkumpul menuju satu lokasi. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Wu Yun, Luo Yuan, Feng Xiao, atau semua orang yang hadir kecuali Yue Yiren yang tidak dapat melihat situasi tersebut, mereka semua menatap tajam ke arah titik pengumpulan energi. Benar saja, setelah semua energi terkumpul, yang kulihat hanyalah cahaya terang yang terbit. Wu Yun sangat akrab dengan bentuk cemerlang ini. Karena itu sama persis dengan keadaan yang pernah dilihatnya saat batu naga tersembunyi lahir di lautan api sebelumnya. Itu batu naga tersembunyi, sudah keluar. Wu Yun berseru ngeri, dan tak lama kemudian, kejutan berikutnya pun muncul di saat yang sama. Kilauan batu naga tersembunyi ini berwarna coklat kebiruan. Dan kemudian, cahaya biru muda lainnya muncul pada saat yang sama. Belum lagi yang lainnya,
hanya saja intensitas cahaya biru muda ini tidak lebih lemah dari warna coklat kebiruan dari batu naga. Bahkan dengan munculnya cahaya biru muda ini, gelombang energi yang tak tertandingi kuatnya tiba-tiba melonjak keluar. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa apapun benda ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaannya pasti tidak lebih lemah dari batu naga. Apalagi dilihat dari tebalnya energi tersebut, diperkirakan energi tersebut dimanfaatkan untuk budidaya. Dengan kata lain, tidak hanya ada satu batu naga yang sangat berharga di sini. Itu juga merupakan jenis harta budidaya lain yang sama berharganya dengan batu naga tersembunyi. Ini membuktikan bahwa dugaan Feng Xiao dan Luo Yuan salah. Mereka menduga bahwa harta karun yang ada di sini bersama batu naga tidak akan terlalu kuat. Saya tidak menyangka akan sekuat itu. Namun, ini hanya tebakan Wu Yun dan tidak dapat dikonfirmasi. Namun tak lama kemudian, dugaan Wu Yun terbukti. Setelah melihat cahaya biru muda muncul, Luo Yuan menjadi sangat bersemangat, bahkan sedikit gila. Ya ampun, ini esensi biru suci. Gila, keberuntungan macam apa yang kumiliki. Di tempat yang sama, aku tidak hanya menemukan batu naga yang langka, tetapi aku juga menemukan esensi biru suci, yang sama berharganya dengan batu naga. Luo Yuan bergumam sendiri karena terkejut, sambil mengusap-usap tangannya di depan dada. Tampaknya dia tidak sabar untuk memegang batu naga dan esensi biru suci di tangannya. Saudaraku, selamat. Ini adalah esensi biru suci, yang jarang muncul. Setelah memurnikan dan menyerapnya, mungkin kamu akan dapat langsung melangkah ke alam baptisan hidup dan mati. Saat itu, kamu bahkan tidak perlu takut pada Feng Xiao. Ya, saudaraku, kau benar-benar seorang pria yang ditakdirkan. Selain Luo Yuan, sekelompok pengikut sekte Hong Xiao terus menyanjungnya. Luo Yuan sangat gembira dan menghargai sanjungan dari rekan-rekan magangnya. Karena dia tahu lebih jelas bahwa esensi biru suci dapat membantunya dalam kultivasinya. Di kejauhan, Wu Yun juga tampak memiliki mata yang bersinar. Meskipun dia tidak tahu apa itu esensi biru suci. Tetapi tidak peduli apakah itu sikap Luo Yuan atau kata-kata sanjungan dari orang-orang di sekitarnya, Wu Yun bisa yakin. Esensi biru suci ini benar-benar suatu hal baik yang tak ternilai harganya. Bahkan Luo Yuan memiliki kesempatan untuk langsung memasuki level pertama baptisan hidup dan mati dari level ke-9 Semi Santo. Jika orang seperti dia yang berada di tingkat pertama Semi Santo mendapatkannya, itu pasti akan memainkan peranan yang amat dahsyat. Mungkin tidak dapat dielakkan bahwa tingkat kultivasi seseorang akan meningkat di atas tingkat sebelumnya. Batu naga tersembunyi, esensi biru suci, semuanya milikku, dan harus menjadi milikku. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, terus-menerus menghitung berbagai rencana dalam benaknya, siap untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk merebutnya kapan saja. Oh, Luo Yuan, omong kosong, apa maksudmu keberuntunganmu telah datang? Ini adalah keberuntunganku. Hanya saat aku di sini, kedua harta karun ini bisa muncul bersamaan. Berani sekali kau menyerangku secara diam-diam, ya. Aku akan beritahu kau apa akibatnya jika kau menyinggungku, Feng Xiao. Sebuah teriakan keras terdengar. Itu suara angin yang menderu. Pemulihannya tidak terlalu baik. Namun dengan kemunculan batu naga tersembunyi dan esensi biru suci yang semakin dekat, dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia berhenti sembuh lebih awal. Bab 3154 Pikiran Wu Yun. Setelah raungan itu, sosok Feng Xiao juga tiba-tiba melompat ke depan. Tanpa ragu-ragu atau berhenti, Feng Xiao langsung melancarkan serangan dan menyerbu ke arah Luo Yuan. Luo Yuan menoleh dan melihat Feng Xiao bergegas ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah dan ada sedikit ketakutan di matanya. Tetapi ketakutan ini hanya berlangsung sesaat. Karena dia segera menyadari kondisi Feng Xiao. Dia memang sangat kuat, lebih kuat darinya. Keunggulan baptisan alam hidup dan mati terhadapnya,
yang berada di level ke-9,5 orang suci, sangat jelas. Namun karena dia terluka oleh serangan mendadaknya, aura Feng Xiao menjadi sangat kacau dan tidak stabil saat ini. Keadaan seperti itu pasti dapat memengaruhi kekuatan tempur Feng Xiao yang sebenarnya sampai batas tertentu. Dengan perhitungan ini, Feng Xiao mungkin tidak jauh lebih kuat dari Luo Yuan dalam pertempuran sebenarnya saat ini. Keduanya berada dalam situasi 50-50, tetapi mungkin lebih seperti 40-60. Luo Yuan 4, Feng Xiao 6. Tetapi kesenjangan seperti itu sesungguhnya sulit untuk menentukan hasilnya secara langsung. Hanya pertarungan sesungguhnya yang dapat menentukan hasil akhir. Lebih jauh lagi, bila kedua belah pihak bertarung dengan putus asa, hal itu akan dengan mudah berakhir pada situasi yang merugikan semua pihak. Kedua belah pihak menderita kerugian, meskipun itu bukan hal yang ingin dilihat oleh keduanya. Tetapi situasi saat ini memaksa kita untuk tidak berbuat apa-apa. Wah! Luo Yuan bergerak untuk memblokir serangan Feng Xiao, dan pada saat yang sama dengan cepat berdiri tegak. Dia melirik batu naga tersembunyi dan esensi biru suci yang belum sepenuhnya terwujud. Setelah ragu sejenak, dia mencibir. Feng Xiao, jangan kira kau bisa mendapatkan banyak keuntungan dariku. Saat kau dalam kondisi puncakmu, mungkin aku akan sedikit waspada padamu, tapi sekarang, mungkin tidak demikian. Sudah kubilang aku pasti akan mengambil batu naga tersembunyi. Sekarang, aku juga menginginkan esensi biru suci ini. Setelah mengatakan ini, Luo Yuan berhenti sejenak, melirik ke belakangnya, dan memerintahkan, serahkan Feng Xiao padaku, dan tunggu sampai batu naga tersembunyi dan esensi biru suci terwujud sepenuhnya, dan kamu menemukan cara merebutnya untukku. Dia menoleh dan menatap Feng Xiao lagi, pergilah ke neraka. Sambil meraung, Luo Yuan mengerahkan hampir seluruh tenaganya dan menyerang Feng Xiao. Bagus sekali, kamu punya keberanian. Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Luo Yuan, sebentar lagi aku akan memberitahumu apa kesalahan terbesar dalam hidupmu. Feng Xiao tampak sangat percaya diri. Melihat Luo Yuan mengerahkan segenap kemampuannya, dia tidak terburu-buru. Dia menghindar dan melangkah mundur untuk menghindari serangan Luo Yuan, dan dengan cepat memerintahkan orang-orang dari Sekte Wu Feng di belakangnya, jangan khawatir tentang Luo Yuan, hentikan saja orang-orang lain. Dari Sekte Hongqiao dan jangan biarkan mereka mendapatkan batu naga tersembunyi dan esensi biru suci. Hentikan mereka, dan aku akan mengurus sisanya. Begitu suaranya jatuh, suatu kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Feng Xiao, yang justru menekan momentum Luo Yuan. Alam baptisan hidup dan mati memang dahsyat, momentumnya bisa dilihat dari sini. Dan jika Feng Xiao tidak terluka, Luo Yuan mungkin tidak akan mampu mencapai gerakan kelima di tangannya. Namun dia terluka karena Feng Xiao. Oleh karena itu, meskipun momentumnya kuat saat ini, itu hanyalah momentum. Terlepas dari momentum yang tampaknya kuat ini atau kekuatan yang tampaknya kuat itu, stabilitas keduanya tidaklah cukup. Terus terang saja, ini agak tidak konsisten dan tidak dapat berfungsi secara berkelanjutan. Dan ini adalah kesempatan Luo Yuan. Karena hal inilah Luo Yuan berani menantang Feng Xiao secara langsung. Ledakan. Ledakan. Wah. Gemuruh. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertarung dengan sengit. Kekuatan gelombang kejut yang dahsyat dan mengerikan membuat semua yang ada di sekitarnya bergemuruh. Yang paling aneh adalah bahwa dalam keadaan normal, akibat pertempuran antara keduanya akan memengaruhi area seluas setidaknya ratusan meter. Namun kabut putih ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Betapapun dahsyatnya gelombang itu, mereka dapat diserap oleh kabut putih dalam sekejap. Yang lebih anehnya lagi, kabut putih itu akan tetap ada sejauh mata memandang. Dengan kata lain, Luo Yuan dan Feng Xiao hanya bisa melihat 7 atau 8 meter.
Lalu akibat serangan mereka hanya dapat menyapu dalam jarak 7 atau 8 meter yang berpusat pada mereka berdua. Lebih jauh dari itu akan segera diserap oleh kabut putih. Wu Yun bisa melihat sejauh 10 meter, jadi tidak peduli bagaimana posisi bertarung kedua orang itu berubah, mereka tidak bisa menyentuh Wu Yun sama sekali. Kabut putih ini sungguh aneh dan membingungkan. Faktanya, apa yang benar-benar membuat Wu Yun tidak dapat mengerti bukanlah bahwa kabut putih itu dapat langsung menyerap kekuatan serangan apapun yang kuat. Sebaliknya, mereka dapat memastikan bahwa mereka tiba-tiba menghilang dalam jarak yang terlihat. Biarkan saya menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Bahkan ketika Wu Yun berdiri di sini, dia dapat melihat bahwa tidak ada kabut putih dalam radius 10 meter di sekitarnya. Dalam jarak 10 meter ini, apapun yang dia lakukan, tidak akan ada bedanya dengan tempat di luar Gunung Wuying di mana tidak ada kabut putih. Suara, persepsi, dan kekuatan serangan semuanya dapat disingkirkan sesuka hati. Jika ia mundur 1 meter, maka kabut putih akan tiba-tiba muncul dalam jarak 1 meter di tempat yang tadinya tidak ada kabut putih. Seolah-olah muncul entah dari mana, lalu tiba-tiba menjadi ada. Bahkan kemampuan kabut putih ini tidak melemah sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakannya aneh atau ajaib. Singkatnya, itu adalah eksistensi yang tidak dapat dipahami Wu Yun. Namun, tidak perlu terlalu banyak memikirkan masalah ini. Karena kabut putih bukanlah intinya, Wu Yun hanya perlu mengetahui ini. Batu naga tersembunyi dan esensi biru suci di depannya adalah hal yang perlu diperhatikan Wu Yun saat ini. Feng Xiao dan Luo Yuan berada di tengah pertempuran sengit. Di sini, batu naga tersembunyi dan esensi biru suci belum sepenuhnya terwujud, tetapi akan segera muncul. 10 orang dari Sekte Hong Xiao dan Sekte Wu Feng berkumpul. Ke-10 orang ini saling waspada, dan untuk sementara, tidak akan ada seorang pun yang mempunyai kesempatan merebutnya. Wu Yun awalnya ingin memulai dari titik ini dan tidak menunggu sampai mereka berdua dikalahkan. Sementara Feng Xiao dan Luo Yuan teralihkan dalam pertarungan, dia merebutnya dari beberapa orang lain yang tidak sekuat itu. Akan tetapi, tingkat keberhasilan melakukan hal itu tampaknya tidak terlalu tinggi. Bab 3155 buat keputusan. Karena pertempuran antara Feng Xiao dan Luo Yuan sangat sengit, dan posisi pertempuran mereka terus berubah. Tetapi tidak peduli bagaimana posisi mereka berubah, mereka tidak pernah terlalu jauh dari tempat di mana batu naga dan esensi biru suci muncul. Saya khawatir meskipun mereka tidak bertarung, mereka juga mengawasi status kedua harta karun ini setiap saat. Jika terjadi sesuatu kecelakaan, mereka berdua akan segera mundur dari pertarungan dan bergegas menghentikannya. Oleh karena itu, melangkah maju secara membabi buta bukanlah pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, bahkan jika kita mengesampingkan Feng Xiao dan Luo Yuan, 10 orang lainnya dari Sekte Wu Feng dan Sekte Hong Qiao bukanlah pecundang dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Mereka semua berada pada level keempat atau kelima alam semi-saint. Dalam hal wilayah, mereka jauh lebih tinggi dari Wu Yun. Sekalipun Wu Yun dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan sesungguhnya, dia tidak akan sanggup menahan serangan orang sebanyak itu. Adapun Yue Yiren di sampingnya, karena masalah penglihatannya belum teratasi, mungkin sulit baginya untuk memainkan peran kunci dalam memberikan bantuan. Jika mereka merampok, Wu Yun akan sendirian dan akan sulit baginya untuk mendapat dukungan apapun. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan penjambretan paksa tidak akan terlalu tinggi. Cara yang paling aman saat ini adalah menunggu sampai kedua belah pihak kalah. Namun dengan cara ini, Wu Yun tampak terlalu pasif, karena kedua belah pihak akan menderita kerugian. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah hasil seperti itu akan terjadi. Jika kedua belah pihak gagal menderita kerugian, maka semua penantian Wu Yun akan sia-sia. Namun selain ini, apakah ada solusi lain? Sebenarnya ada.
Tetapi metode itu lebih berisiko dan konsekuensinya bahkan lebih sulit diprediksi. Solusinya adalah Wu Yun mengambil tindakan terlebih dahulu dan membantu Feng Xiao atau Luo Yuan mengalahkan pihak lain. Lalu, carilah cara untuk merebut batu naga dan esensi biru suci dari kelompok yang dibantunya. Lagi pula, Feng Xiao dan Luo Yuan bukanlah Leng Fang. Mereka tidak memiliki kebencian khusus terhadap Wu Yun. Tampaknya tidak sulit. Dan jika dia ingin membantu, orang yang bisa dipilih Wu Yun untuk dibantu hanyalah Luo Yuan. Karena Luo Yuan lebih lemah dari Feng Xiao, ini sudah pasti. Begitu Anda memilih untuk membantu Feng Xiao, pertarungan berikutnya dengan Feng Xiao pasti akan menjadi lebih berbahaya. Memilih Luo Yuan, meskipun sama-sama berbahaya, relatif lebih aman. Apalagi dilihat dari pertarungan kedua kubu saat ini. Meski dapat dikatakan keduanya berimbang. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda masih dapat melihat bahwa Luo Yuan sebenarnya hanya bertahan. Meskipun cedera yang dialami Feng Xiao memengaruhi kemampuan bertarungnya, dia tetap lebih kuat dan tidak mengalami cedera serius. Jadi, dia perlahan-lahan mulai menguasai keadaan. Jika ini terus berlanjut, kekalahan Luo Yuan mungkin hanya masalah waktu saja. Ini juga menjadi alasan mengapa Wu Yun secara bertahap meninggalkan gagasan menunggu kedua belah pihak menderita kerugian, dan secara bertahap bertekad untuk campur tangan terlebih dahulu. Karena tampaknya kecil kemungkinan kedua belah pihak akan menderita kerugian. Demikian pula, karena kemenangan Feng Xiao hanyalah masalah waktu, jika Wu Yun memilih untuk membantu Feng Xiao, saya khawatir Feng Xiao tidak akan terlalu menghargainya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Wu Yun mencoba menyenangkan mereka. Dan jika itu membantu Luo Yuan mengubah kekalahan menjadi kemenangan di saat kritis, maka apapun keputusan akhir Luo Yuan, setidaknya itu akan membuat Luo Yuan lebih bersyukur. Jadi, meskipun Wu Yun siap membantu, tidak ada tindakan tergesa-gesa. Seperti yang kukatakan tadi, hanya jika dia tiba-tiba muncul di saat kritis dan membantu Luo Yuan akan lebih berterima kasih. Dan sekarang jelas bukan saat yang paling kritis. Kemudian, Wu Yun pasti akan berselisih dengan Luo Yuan pada akhirnya. Jadi, Luo Yuan sekarang dalam kondisi baik. Dia belum terluka dan belum dapat mengambil tindakan. Setelah Luo Yuan dilukai oleh Feng Xiao dan kekuatan bertarungnya melemah, Wu Yun kemudian akan bergerak dan melancarkan serangan diam-diam ke arah Feng Xiao untuk membantu Luo Yuan menang. Kemudian pada pertarungan terakhir dengan Luo Yuan, ia akan dapat menang dengan lebih mudah karena cedera yang dialami Luo Yuan. Padahal, hal itu tidak hanya akan membahayakan diri sendiri, tetapi dalam hal tingkat keberhasilan dan inisiatif, hal itu tampak lebih dapat diandalkan daripada gagasan sebelumnya untuk menunggu keduanya menderita kerugian. Namun jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, ini sebenarnya merupakan situasi yang merugikan semua pihak dalam arti lain. Segera, Wu Yun memberitahu Yue Yiren di sampingnya tentang pikirannya. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Yue Yiren bahwa begitu dia bergerak, dia harus segera mundur ke posisi sekitar 100 meter di belakang kiri dan menunggunya. Dia harus mencoba menyembunyikan dirinya dan tidak bergerak sebelum dia kembali. Pertama, tempat ini terlalu dekat dengan lokasi pertempuran. Begitu perang dimulai, akan sulit untuk menjamin bahwa Yue Yiren tidak akan ditemukan. Mengingat jarak pandang Yue Yiren, bahkan jika dia ketahuan, akan sulit diketahui, jadi itu sangat berbahaya, dan Wu Yun mungkin tidak dapat menjaga Yue Yiren saat itu. Kedua, di tempat ini penglihatan dan persepsi benar-benar terbatas. Setelah berpisah, kita harus mengetahui lokasi pasti Yue Yiren, jika tidak akan sulit menemukannya nanti. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun benar-benar tidak ingin terjadi. Namun, ketika Yue Yiren mendengar bahwa Wu Yun ingin pergi lebih dulu, reaksi pertamanya adalah menolak. Dia ingin bertarung bersama Wu Yun. Tetapi setelah Wu Yun berulang kali membujuk, dia akhirnya yakin. Dan Yue Yiren juga punya syarat.
Ada dua kondisi. Yang pertama adalah memberi Wu Yun waktu 1 jam saja. Mereka harus kembali ke lokasi yang disepakati dalam waktu paling lama 1 jam. Jika tidak, dia akan menganggap Wu Yun dalam bahaya dan akan kembali untuk memeriksa situasi lagi.